Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Yustitiani dengan NIM 2111461. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Sejarah komputer generasi pertama yang menggunakan tabung vakum pada tahun 1946 hingga 1959. Pada tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Electronic Numerical Integrator and Computer merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Kemudian ada ciri-ciri komputer generasi pertama, yaitu memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Kemudian interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Dan yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, dan yang terakhir butuh mesin pendingin karena cepat panas. Kemudian, sejarah komputer generasi kedua yang menggunakan transistor pada tahun 1959 hingga 1965. Pada tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. Adapun ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kemudian kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, dan mampu memproses secara real time dan real sharing. Sejarah komputer generasi ketiga Integrated Circuit pada tahun 1965 hingga 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di LC bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Ciri-ciri komputer generasi ketiga, yaitu listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan LC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama, dan komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer generasi keempat, mikroprosesor, pada tahun 1971 hingga sekarang. Komputer yang kita pakai yang sekarang merupakan komputer generasi keempat yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal pengembang komputer. Kemudian ciri-ciri komputer generasi keempat, yaitu dapat menggunakan LSI (Large Scale Integration), sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya, dipasarkan pada sektor perorangan, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Komputer generasi kelima Artificial Intelligence, sekarang hingga masa depan. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan Artificial Intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembang komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Dan ciri-ciri komputer generasi kelima ialah komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Kemudian memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi,
Komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai evolusi komputer dari generasi pertama hingga generasi saat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.